Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safitri Tangahu. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Partai Politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga, bukan partai, atau sesuatu yang sendirinya ada kelahirannya, mempunyai sejarah cukup panjang meskipun juga belum cukup tua bisa dikatakan partai politik. Partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara ada di negara modern. Sejarah perkembangan ilmu politik. Samuel Huntington merupakan salah seorang yang membantah teori hukum ayah, bahwa perkembangan di negara-negara barat tidak merupakan gejala universal yang pasti akan diikuti oleh di seluruh dunia. Teori hukum yang mengundang banyak kritik dari berbagai pihak karena dianggap terlalu meremehkan segi-segi negatif dari globalisasi karena itu hukum yang merasa perlu untuk menulis suatu penjelasan dalam The End of Story and the Last Man. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dasar-dasar ilmu politik terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok inilah yang memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik atau biasa dengan konstitusional untuk melaksanakan programnya. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Charles de Vries menuliskan sebagai berikut: partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan meribut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil dan serta material, atau a political party in the group of human beings stable organized with the objective of ensuring or maintaining for its leader the control of government with further objective of giving to member of the party through control ideal and material. Selanjutnya, fungsi partai politik. Fungsi di negara demokrasi. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi. 3. Sebagai sarana pengatur konflik. Yang kedua, fungsi di negara otoriter. Fungsi sebagai sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berpikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Proses sosialisasi ini dilakukan secara ketat di sekolah, organisasi pemuda, tempat kerja sebagai pabrik, dan sebagainya, dan melalui dominasi partai di hampir segala sektor kehidupan masyarakat. Yang terakhir, fungsi di negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula, keadaan partai politik menunjukkan banyak sekali variasi, kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme, seperti Korea Utara. Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Selanjutnya, klasifikasi sistem kepartaian. Di atas telah dibahas bermacam-macam jenis partai, akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis ini ditambah dan meneliti perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur dari sistem itu.
Analisis semacam ini yang dinamakan sistem kepartaian atau partai system pertama kali dibentangkan dengan Maurice Dougram dalam bukunya Political Parties. Dougram mengatakan bahwa klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem duipartai, dan sistem multipartai. Selanjutnya masuk ke pembahasan sistem partai tunggal. Ada sementara pengamat yang berpendapat bahwa istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri atau contradiction in terms, sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari bagian atau parts. Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan dipakai untuk partai-partai yang benar, merupakan salah satu partai dalam suatu negara untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Dalam kategori terakhir, terdapat banyak variasi. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara seperti Afrika, Cina, dan Kuba. Sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing dengannya. Yang kedua, sistem duipartai. Sistem duipartai dalam keputusan ilmu politik pengertian sistem duipartai biasanya diartikan bahwa ada 2 partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan 2 tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran. Dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini, hanya beberapa negara memiliki ciri-ciri sistem duipartai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru. Selanjutnya sistem multipartai. Sistem multipartai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini, partai berkoalisi selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang. Benarkah sistem politik di Indonesia menurun? Memang akhir-akhir ini banyak pengamat terutama dari barat berpendapat demikian. Mengapa kemunduran ini terjadi? Ada beberapa sebab yang terdapat dimukakan. Antara lain, partai parlemen dianggap tidak mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Lagi pula banyak masalah baru seperti lingkungan dan hak perempuan yang kurang mendapat perhatian. Kritik yang dilontarkan ialah banyak anggota-anggota sering korup, cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, dan mengejar keutamaan kedekatan pusat-pusat kekuasaan. Partai politik di Indonesia. Di Indonesia, politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelum sebagai sarana partisipasi bagi kelompok masyarakat yang kemudian meluas hampir partisipasi oleh masyarakat dewasa. Saat ini, partai politik ditemukan hampir semua negara dunia. Umumnya dianggap sebagai partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai orientasi nilai-nilai secara cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik secara mempertahankannya guna melaksanakan program yang telah ditetapkan. Itulah paparan materi saya tentang partai politik. Apabila kesalahan kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.